Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan di pagi, siang, dan sore hari. Sebelum kita lanjut ke pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan memulai pembahasan di bab pertama ini, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya besarannya saja. Lantas apa itu besaran? Besaran merupakan suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka itulah besaran. Contoh apa? Panjang. Contoh lagi apa? Berat. Contoh lagi apa? Massa. Dan yang lain sebagainya. Terus yang sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Seperti apa contohnya, Pak? Seperti apa? Seperti kasih sayang, seperti cinta. Besaran tersebut tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke, jelas ya? Kemudian, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan, nah sekarang ke satuan. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi, satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan ialah perannya sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada satuan, nanti kedepannya tidak jelas. Contoh, saya membeli dua apa di sini? Harus ada satuannya. 2 ekor kah atau apa? Nah, di dalam fisika nanti ada yang disebut satuan internasional. Nah, satuan internasional adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan fisika. Itu dulu di Paris, yang membahas tentang berat dan ukuran. Nah, jadi satuan internasional itu satuan yang telah ditentukan oleh para fisikawan-fisikawan dunia. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu seperti batu bata. Jadi, contoh saya punya sebuah bangunan, ada rumah ya, atau bangunan lah. Nah, di sini besaran pokok itu seperti batu bata, hanya batu batanya saja. Sedangkan besaran turunan itu ialah sebuah rumahnya. Jadi, besaran turunan itu tersusun dari kumpulan batu bata sebagai bahan dasarnya. Sedangkan besaran pokok itu sebagai penyusun dasar dari sebuah rumah. Jadi gitu. Jadi kalau diibaratkan sebuah bangunan rumah, nah bangunan rumah itu kan terdiri dari batu bata dan yang lainnya. Nah, si besaran pokok itu seperti batu bata. Nah, kalau besaran turunan itu seperti susunan dari batu bata tersebut. Langsung saja ke pengertiannya kalau tidak jelas. Nah, besaran pokok ialah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Ditentukan oleh siapa, Pak? Ya, oleh para ahli fisikawan dunia. Dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Seperti tadi bahwa dia itu berdiri sendiri. Nah, besaran pokok itu pokoknya dari besaran, tidak diturunkan dari yang lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, satuannya, panjang itu satuan internasionalnya itu meter, massa satuan internasionalnya itu kilogram, waktu satuan internasionalnya itu sekon, kuat arus listrik satuan internasionalnya itu ampere, suhu itu kelvin, intensitas cahaya itu kandela, dan jumlah zat itu mol. Nah, agar lebih gampang silahkan teman-teman untuk menghafalkan 7 besaran ini, karena ini wajib ya,
harus tahu atau wajib hafal lah. Jadi silahkan dibikin semudah mungkin untuk mengingat, seperti di contoh ini di SMP Jiwa. Tuh, ini SMP Jiwa ini ya bisa disingkatan, S-nya itu mewakili suhu, M-nya itu mewakili massa, P-nya itu panjang, J-nya itu jumlah zat, I-nya itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, dan A-nya itu arus. Terserah teman-teman, silahkan berkreasi lagi untuk mengingat dengan mudah atau menghafal dengan mudah 7 besaran pokok ini. Nah, sekarang ke besaran turunan. Jadi besaran turunan itu apa? Merupakan turunan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok gitu. Jadi tidak hanya satu doang kalau besaran turunan itu. Jadi terdiri dari beberapa besaran pokok. Suatu besaran turunan disebut satuan turunan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok ya. Nah, contoh seperti ini, nama besaran itu luas. Luas itu, lambang luas itu A ya. Nah, luas itu terdiri dari berapa? Dua besaran. Dua besaran pokok, yaitu panjang dan panjang juga. Kalau lebar kan masuk ke dalam kategori panjang sama saja. Nah, akhirnya diperoleh satuannya itu meter per segi. Nah, kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini termasuk masih satuan panjang. Ya, satuannya itu itu besaran pokoknya itu masuk ke dalam panjang semuanya nih. Lebar juga kan panjang, tinggi juga panjang. Nah, massa jenis itu terdiri dari massa dan volume. Massa itu apa? Satuan ininya, kilogram, satuan internasionalnya. Volume itu apa? Meter kubik. Nah, jadi besaran turunan itu dia itu terdiri dari beberapa besaran pokok tuh. Seperti itu ya. Kecepatan bisa dilihat sendiri dan percepatan. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang lanjut ke bab dimensi. Nah, dimensi cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya dinamakan dimensi. Jadi cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Oke. Jadi besaran pokok itu mempunyai dimensi masing-masing ya. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Nah, dan ingat setiap penulisan dimensi, teman-teman harus menggunakan kurung ini. Nih, ya. Kalau kurungnya nggak gini, nggak sah dimensinya, bukan dimensi. Nah, contoh lihat panjang. Panjang ini panjang, dimensinya itu L ya. L besar, bukan L kecil, L besar. Massa itu dimensinya apa? M besar. Kurung kelawar M. Waktu itu T, time, ya. Suhu itu theta. Kuat arus listrik itu I ya. Kemudian intensitas cahaya itu J dan jumlah zat itu N. Nah, ini juga harus teman-teman ingat ya. Oke. Jadi untuk di bab besaran ini teman-teman cuma perlu mengingat beberapa besaran pokok. Selanjutnya nanti variasi besaran turunannya. Nah, terus apa sih Pak kegunaan dimensi itu? Jadi kegunaan dimensi itu pertama itu analisis dimensional. Suatu cara untuk menentukan satuan dari satuan besaran turunan dengan cara memperhatikan dimensi besaran tersebut. Nah, jadi kita kalau nggak tahu satuannya, kita bisa ambil dari dimensi ini. Oke, contoh soal seperti ini. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik menarik antara dua benda bermassa M1 dan M2 serta terpisah jarak sejauh R, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, maka tentukan dimensi dan satuan G. Oke, dimensi dan satuan G. Suruh ditentukan dimensinya dan satuannya. Oke, kita lihat. Berarti kita kan punya ini ya,
F sama dengan G M1 M2. Kita jawab. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. R kuadrat. Oke. Nah, berarti kan yang ditanya G-nya ya. Berarti G sama dengan F kali R kuadrat M1 dikali M2. Oke. Nah, sekarang kita harus ingat dulu. Nah, ingat apa? Dimensi dari masing-masing ini. Dimensi dari masing-masing besaran turunan ini. Dimulai dari gaya, dimulai dari R, dimulai dari M1, M2. Nah, kita harus tahu dimensi masing-masing. Oke, lanjut ya. Nah, kita ketahui bahwa F itu dimensinya itu ML, M, L, T, min 2. Oke. Nah, terus kan ini dikali R kuadrat. Berarti dikali R itu apa? R itu kan jarak ya. Jarak itu ininya apa? Besarannya termasuk ke dalam panjang. Panjang itu berarti L ya. Long jadinya. Berarti L long. Oke. Set. Nah, M itu apa? Massa. Dan dimensinya itu apa? Dimensi massa. Dimensi massa itu M ya. Masih tetap M. M1 kan, M2. Oke. Sama aja nggak pakai, tapi di sini nggak pakai 1 2. Oke, baik. Kita lihat. Oke. Kita lihat berarti apa di sini? Ada yang bisa dicoret? Ini sama kan? M1 M2. Coret aja ya, coret-coret. Oke. Ada lagi yang bisa dicoret atau dikalikan? Oke, ini kali ini ya. Boleh kan? Oke, jadi gimana? Jadinya? Jadi L kuadrat L pangkat 2 T min 2 pangkat min 2 per M. Per M. Nah, seperti itu. Terus gimana Pak? Oke, sama dengan jadinya L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, M-nya naik ke sini. Jadi, ketika M-nya naik, bernilai pangkat min 1. Seperti itu. Nah, dan ternyata dimensi dari G ialah L kuadrat T min 2 M min 1. Kemudian dicari satuan dari ini apa berarti? Satuan dari L. Oh, sorry, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Berarti ini L pangkat 3. Oke, sorry ya. L pangkat 3. Jadi L pangkat 3. L dikali L kuadrat, L pangkat 3. Nah, jadi L pangkat 3 T pangkat min 2 M pangkat min 1. Nah, diubah jadi satuan. Oke. L. Jadi satuannya apa? Meter. Meter kubik. T itu apa? T itu kan waktu ya. Time. Satuan waktu apa? Sekon. Min 2. Ini M itu apa? Mass ya. Bahasa Inggris. Massa. Jadi
satuannya apa? Kilogram. Min 1 ini. Oke, Pak. Saya ada pertanyaan, gimana itu F kok tiba-tiba MLT min 2? Oke. F itu apa? F itu kan gaya ya. Gaya itu rumusnya apa? Bisa M kali G. Ya, bisa M kali G atau M dikali A, sama saja. Nah, satuannya gimana? Satuan berarti kan M itu, massa itu memiliki satuan kilogram. G itu memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram. Kilogram itu apa? Dimensi dari kilogram itu M kan? M. Ini kan meter. Meter itu berarti dia masuk ke dalam panjang. Dimensi panjang itu apa? L. Per S. Second. Second itu apa? Second itu waktu. Waktu itu dimensinya apa? T. Oke, karena dia per ya, meter per sekon kuadrat. Ketika dipindah ke atas jadi min 2. Atau kalau ini gini, kg meter second min 2, seperti itu. Nah, itulah gaya. Jadi gaya nggak ujuk-ujuk MLT. Jadi pertama teman-teman harusnya itu tahu dulu ya. Bisa dari rumus untuk menentukan dimensi itu, tahu rumusnya atau tahu satuannya. Oke? Nah, lanjut. Kegunaan dimensi yang kedua yaitu menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Jadi kadang-kadang kan ada tuh besaran-besaran itu yang setara atau sama hasilnya. Selain digunakan untuk mencari satuan, dimensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang terlihat berbeda. Nah, buktikan besaran usaha W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. Benar apa enggak ini? Setara apa enggak? Oke. Kita jawab ya. W itu usaha. Usaha dan energi kinetik. Oke. Ini simbolnya kita simbolkan dengan W. Dan ini EK itu ya EK aja lah. Energi kinetik ya, ini singkatan. Oke, baik. Satu-satu dulu. Rumus usaha itu apa? Rumus usaha itu F dikali S. Oke? Ingat, rumus F dikali S. Kita ubah jadi dimensi. Dimensi dari gaya itu tadi apa? Dimensi dari gaya itu tadi apa? Dimensi dari gaya ialah kilogram meter second kuadrat. Berarti apa? M L T min 2 ya. S itu jarak ya. Jarak itu masuknya ke apa? Panjang. Berarti panjang itu long, L. Oh. Oke. Jadi gimana? Berarti M L kuadrat kan ini dikali, oke? Ini dikaliin L kuadrat ya. Nah, penulisannya harus seperti ini ya. Nggak boleh digabung ML, nggak boleh dalam satu kurung kurawal, harus beda-beda dia. T min 2. Oke. Apakah sama energi kinetik seperti ini? Oke, baik. Berarti di sini energi kinetik EK sama dengan setengah M pi kuadrat. Kata siapa, Pak? Iya, ini rumusnya. Setengah kita nggak usah ikutin ya, karena kita mau mencari dimensi. Jadi ininya pi kuadrat saja, M pi kuadrat. Oke, M. Satuan M itu apa?
kilogram. Kilogram itu masuknya berarti dimensi kilogram atau massa. M itu kan massa ya. Dimensi massa itu apa? Dimensi massa itu M. Mass. Oke. Berarti ini apa? Satuan dari kecepatan meter kuadrat. Kecepatan kan? Kan satuan kecepatan itu ini pi-nya 2 ya. Jadi meter per sekon ya. Karena kuadrat ya udah jadi kuadrat mereka dua-duanya. Berarti M itu apa? Long ya. Meter. Ini meter loh. Berarti masuknya ke long. L kuadrat T min. Seperti itu. Apakah sama? Kita lihat saudara-saudara. Ini ml kuadrat T min 2. Ini ml kuadrat T min 2. Dan ini berarti hasilnya sama. Berarti ini setara. Berarti usaha dan energi kinetik itu setara. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis satuannya itu. Satuan dari apa? Dari besaran tersebut. Kan ini besaran turunan ya. Ingat, satuan itu beda sama besaran pokok dan juga beda sama dimensi. Jadi gini kan, ini panjang. Contoh panjang kan, satuannya itu meter. Nah, dimensinya itu L. Kurung kurawal nih, tandanya itu L kan. Panjang. Satuannya itu meter. Dimensinya itu L. Jangan ketukar. Nanti kalau massa, satuannya itu kilogram. Ini itu apa? M gede. Mass. Nah, hati-hati ketukar ya. Makanya kata saya, tolong dihafal, tolong diingat. Seperti itu. Dan dipahami. Yang terpenting. Seperti itu. Ya. T. Waktu. Coba waktu. Waktu itu T ya. T kecil. Biasa disimbolkannya. Terus satuannya apa? Satuannya itu sekon. Nah, kalau sekon, dimensinya itu apa? Dimensinya itu T. T besar, time. Oke? Saya harap semuanya ngerti. Untuk itu, pelajaran cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam semangat.